Salam damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, Selasa 6 Desember tahun 2022. Dan saya juga menyampaikan selamat pagi untuk orang muda Keilun Lumombo yang sementara terbaring dalam sakit dengan satu harapan akan mendapatkan kesembuhan. Baik, pagi ini renungan pagi kita dengan judul Manusia diciptakan jujur. Manusia diciptakan jujur. Sebelum kita lanjutkan, mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kebaikan-Mu dalam hidup kami hingga pada saat ini. Kami akan dengarkan pekabaran firman Tuhan. Kiranya pekabaran firman-Mu di pagi ini akan menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi, renungan pagi kita dengan judul Manusia diciptakan jujur. Dan ayat Alkitab atau ayat firman Tuhan terdapat dalam Pengkhotbah 7 ayat 29. Lihatlah, hanya ini yang kudapati, bahwa Allah telah menjadikan manusia yang jujur, tetapi mereka mencari banyak dalih. Sekali lagi, lihatlah, hanya ini yang kudapati, bahwa Allah telah menjadikan manusia yang jujur, tetapi mereka mencari banyak dalih. Manusia harus menyatakan peta Allah, baik jasmani dan juga dalam tabiat. Hanya Kristus saja yang merupakan gambar wujud Allah. Tetapi manusia diciptakan menurut teladan Allah. Sifatnya selaras dengan kehendak Allah. Pikirannya sanggup memahami perkara-perkara ilahi. Kasihnya murni, selera, dan keinginannya berada di bawah pengendalian pikiran. Ia suci dan berbahagia dalam menyatakan peta Allah dan di dalam penurutan akan kehendaknya. Waktu manusia dijadikan oleh Tuhan, tubuhnya tinggi semampai, sempurna dan simetris. Wajahnya mencerminkan keadaan yang sehat dan berseri-seri oleh sinar, hidup, dan kebahagiaan. Tubuh Adam jauh lebih tinggi daripada manusia yang mendiami bumi sekarang ini. Hawa lebih pendek sedikit, tetapi bentuknya agung dan indah sekali. Pasangan yang suci ini tidak mengenakan pakaian buatan. Mereka diselubungi oleh terang dan kemuliaan, sebagaimana halnya malaikat-malaikat. Selama mereka menurut kepada Allah, jubah terang ini akan senantiasa menyelubungi mereka. Tuhan sendiri telah memberikan kepada Adam seorang sahabat. Hawa dijadikan dari sebilah tulang yang diambil dari rusuk Adam. Ini mengartikan bahwa ia bukanlah untuk memerintah Adam sebagai kepala, bukan juga untuk diinjak-injak di bawah telapak kaki sebagai bawahan, tetapi untuk berdampingan di sisi Adam sebagai seorang yang setara untuk dikasihi dan dilindungi. Selama mereka tetap setia kepada undang-undang ilahi, kesanggupan mereka untuk mengetahui, menikmati, dan mengasihi akan terus-menerus bertambah. Mereka akan selalu memperoleh pengetahuan yang baru dan memperoleh pengertian yang lebih jelas lagi tentang kasih Allah yang tidak terbatas dan yang tidak pernah gagal. Jadi saudara,
manusia diciptakan jujur. Maksudnya adalah bahwa Allah telah menjadikan manusia itu jujur. Sebenarnya jujur di sini artinya bahwa manusia dijadikan tanpa dosa. Tetapi ketika mereka berdosa, Adam dan Hawa berdosa, mereka berdalih. Mereka tidak mau mengakui mereka telah buat kesalahan. Jubah dari cahaya terang tidak dapat dibayangkan bagaimana jubah daripada Adam dan Hawa sebelum mereka berdosa. Karena firman Tuhan katakan jubah mereka adalah jubah kemuliaan. Sama halnya dengan jubah yang digunakan oleh malaikat. Dan jubah itu adalah jubah tanpa dosa. Ketika mereka belum berdosa. Di sini pekabaran kita mengatakan ciptaan Tuhan manusia itu adalah ciptaan yang jujur. Tetapi ketika Adam dan Hawa berdosa, mereka mulai menyalahkan satu dengan yang lain. Adam menyalahkan Hawa. Hawa menyalahkan ular. Dengan demikian bahwa manusia tidak lagi mau lebih cepat mengakui kesalahan. Panggilan kepada kita pagi ini. Apakah kita mau lebih gampang mengaku salah? Kita selalu buat salah. Dan siapa kita sehingga kita sempurna dalam hidup setiap hari. Tetapi yang penting untuk kita renungkan adalah apakah kita mau dengan gampang untuk mengakui kesalahan. Jangan hanya mudah buat kesalahan. Tetapi mari kita juga mudah untuk mengakui kesalahan. Karena Tuhan adalah Allah yang setia dan adil. Dia akan mengampuni segala kesalahan kita. Bukan berarti bahwa dengan gampang-gampang juga kita berbuat dosa. Tapi maksud pengabaran pagi ini adalah ketika kita bersalah, mari jangan pernah lalai untuk mengakui kesalahan kita. Tuhan memberkati pengabaran pagi ini dalam kehidupan kita semua. Mari kita akhiri dalam doa, mari berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang begitu indah. Kiranya dapat menguatkan kami semua. Peliharalah kami sepanjang hari ini dalam setiap tugas tanggung jawab kami. Kiranya kami tidak berjalan sendiri tapi selalu dengan Tuhan. Inilah doa kami Bapa, terpuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikian pengabaran pagi ini, Tuhan berkati kita semua. Shalom.